Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Dan saat ini saya sedang menempuh semester 5, di mana pada tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari rekognisi mata kuliah termodinamika, di mana bentuk rekognisinya yaitu mengajarkan salah satu materi yang berkaitan di SNPN 1 Lolo, tepatnya di kelas 7, yaitu pada materi suhu, kalor, dan penguaian. Nah, bagaimana video selanjutnya? Silahkan disimak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pembelajaran, di sini saya akan absen adik-adik terlebih dahulu, tapi sebelum itu saya akan tanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Baik semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Atau ada yang makan? Ada. Belum sarapan? Ada. Oke, nanti ya yang istirahat baru ke kantin. Hari ini kita fokus dulu untuk pembahasan kita yaitu suhu, kalor, dan penguaian. Oke, dengarkan namanya. Rizal, Aldi, Abner, Charles Eka, Elidiabes, Janet B, Juan Taleno, Sehat Juan, Kevin Pelangi. Oke, baik ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk memberikan fokus kepada adik-adik sekalian. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Oke, silakan berdoa dimulai. Hari ini kita masuk pada pembahasan kita yaitu bab 3, suhu, kalor, dan penguaian. Oke, jadi kita akan membahas subbab pertama yaitu sebelum kita bahas mengenai tentang suhu, saya meminta seseorang menurutnya apa itu suhu. Oke, Kevin, silakan. Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh ini. Jadi tadi kami sudah jelaskan mengenai pengertian suhu dan contohnya pada tubuh kalian, bagaimana cara mengukur suhu di tubuh. Berarti kalian bisa memastikan, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya besaran suhu. Oke, sekarang kita ambil contoh pada kulkas. Semua punya kulkas di rumah? Ya. Oke. Nah, mengapa lemari es membuat makanan menjadi lebih awet? Apakah ada kaitannya dengan suhu yang tinggi atau rendah? Ada. Oke. Kalau suhunya tinggi, makanan bisa awet atau tidak? Awet. Oke, bisa awet. Jadi dari penggunaan kulkas sendiri itu bahwa makanan yang kita masukkan ke dalam kulkas, bahwa semakin tinggi suhu kulkas tersebut, makanannya bisa dapat semakin Awet. Contohnya tadi, mungkin di rumahnya orang tuanya pernah simpan makanan, contohnya nasi, coto atau apa, yang simpan di kulkas yang besok paginya kemungkinan mau lebih panas lagi. Nah, jadi bagaimana caranya orang tuanya di rumah menaikkan suhunya bahwa sekian suhu yang dibutuhkan agar makanannya tidak basi? Bagaimana caranya? Dengan membutuhkan yang namanya angka, oke, atau besaran suhu. Oke. Nah, di mana pentingnya besaran suhu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti juga contohnya kita menggunakan oven listrik, jadi kita naikkan suhunya. Nah, itu juga pentingnya besaran suhu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam penggunaan oven dan kulkas. Saya minta semua telapak tangannya diletakkan di jidat. Punggung telapak tangannya. Oke, sudah? Sekarang letakkan lehernya. Sudah? Oke, sekarang letakkan rambutnya. Beda tidak suhunya? Beda. Ada yang bisa memberikan saya bahwa sekian angka suhu di rambut, di leher, dan di jidat ada? Tidak. Oke, tidak ada. Makanya kita butuhkan yang namanya
kita ice breaking dulu supaya tidak bosan dan tidak jenuh. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, harus semuanya siap lagi belajar. Oke, sekarang kita lanjut melihat nama alat ukur termometer atau alat ukur suhu. Nah, ini ada 5 jenis. Sebenarnya banyak ya, contoh-contoh alat ukur suhu itu banyak. Tapi hari ini kita akan lihat 5 dulu contoh dari alat ukur suhu. Yang pertama ada termometer suhu badan kita. Yang kedua ada termometer suhu badan jahit. Jadi keduanya ini sama, tetapi yang satunya digital dan satunya jahit. Nah, kemudian yang warna biru ini sering digunakan pada saat seperti lagi viral dipakai karena untuk mengukur suhu badan pada jihad. Nah, namanya itu termometer inframerah. Oke, termometer inframerah. Kemudian termometer digital dan yang terakhir apa namanya? Oke, yang terakhir ini yaitu termometer laboratorium. Nah, ingat ya, dari kelima jenis alat ukur ini nanti di akhir kita akan analisis. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Ada yang tahu apa penyebabnya? Kenapa tidak sampai 70 derajat atau kenapa tidak dari 20 derajat? Ada yang tahu alasannya? Mengapa termometer ini skalanya hanya dimulai dari 30 sampai 50 derajat Celcius? Oke, nah ini dia jawabannya. Penyebabnya adalah karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Oke, betul sekali. Nah, ini dia alasannya. Berarti kalau sudah ada di atas 50 derajat suhu badannya, kita cuma bawa puskesmas, bawa rumah sakit cek. Mungkin demam tinggi atau apa, jadi segera bawakan ke rumah sakit. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, berbeda jika kita ingin mengukur suhu tubuh peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, ini dia bentuk alat ukurnya pada pabrik. Berbeda lagi dengan alat ukur suhu yang seperti zat cair atau inframerah, beda lagi karena tingkat suhunya itu sudah berada di atas 1000 derajat Celcius. Jadi bayangkan nggak bagaimana panasnya di pabrik itu kalau sudah mencapai 1000 derajat Celcius. Karena suhu badan kita saja yang paling panas biasa kita rasakan kalau sakit batasnya itu 50 derajat Celcius. Apalagi ini 1000 derajat Celcius. Makanya dari itu dibutuhkan alat ukur suhu khusus untuk di pabrik. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke, berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es yang kita sampaikan, tapi membutuhkan angka. Nah, itu dapat mencapai suhu terendah minus 10 derajat Celcius. Berarti ini minus 10 derajat Celcius merupakan suhu yang paling rendah atau yang paling dingin pada kulkas. Jadi sini bisa dipahami perbedaan dari kegunaan alat ukur suhu. Bisa? Oke, jadi pembahasan kita hari ini mengenai suhu pada bab 3, yaitu tadi seputar pengertian dari suhu, kemudian pentingnya alat ukur suhu dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya besaran suhu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa contoh alat elektronik di rumah yang menggunakan angka atau besaran suhu tadi. Kemudian kita mengenal juga tadi tentang nama-nama dari alat ukur atau jenis-jenis alat ukur suhu. Ternyata seperti yang
kita ketahui bersama hari ini bahwa ada 5. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke kuis, saya minta dong satu orang kalau bisa jelaskan apa sih pengertian dari suhu. Oke, silahkan angkat tangannya dan langsung jelaskan apa pengertian dari suhu. Oke. Oke, silakan. Siapa namanya? Revanel. Oke, didengar temannya. Revanel akan memaparkan pengertian dari suhu. Silakan. Suhu adalah keberadaan ketentuan panas suatu benda atau suhu kering suatu benda. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Bahwa suhu adalah ukuran derajat satu benda seperti tingkat panas atau tingkat dingin dari suatu benda. Itu yang disebut dengan suhu. Contohnya tadi suhu badan kita. Nah, tapi itu dinyatakan dalam derajat atau besaran fisika. Oke, sekarang sudah siap untuk kuis? Siap. Oke. Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita akan laksanakan kuis kita hari ini mengenai pengenalan jenis-jenis alat ukur suhu. Oke, silakan kelompok 1 cepat. Lagi di sini. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, ini apa namanya? Oke, silakan dulu. Tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan naik kelompok 2. Oke, siap? Oke. Nah, ini tadi sudah dijawab sama kelompok 1. Selanjutnya. Ini tadi adalah termometer laboratorium. Oke, betul. Oke, selanjutnya. Oke, apa nama dari? Oke, kita cek. Tunggu, kita cek. Siap-siap kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Di atas ini merupakan gambar dari termometer digital. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah betul ini termometer digital atau tidak. Sudah betul tidak ini termometer digital? Oke, kita cek. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4 dan siap-siap kelompok 5. Jadi, selanjutnya apa namanya? Termometer zat cair. Oke, siap? Oke, nama termometer ini adalah kita cek dulu. Oke, terus sekali jadi setelah melaksanakan kuis tadi itu merupakan akhir dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu membahas tentang suhu. Jadi hari ini kita baru membahas pada subbab yang pertama yaitu tentang suhu. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita sebelum kita akan tutup pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi saya ulang bahwa materi kita hari ini yaitu mengenai suhu, bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Dari mana suhu itu dijelaskan oleh 5 indera manusia dan beberapa jenis dari alat ukur suhu atau
wabarakatuh.